Pemirsa, iNewsTVMobile.com itu adalah sarana bagi Anda untuk memberikan komentar terkait isu yang dibahas, dan pada malam hari ini kita membahas topik soal perombakan kabinet atau reshuffle kabinet. Sekali lagi, iNewsTVMobile.com. Walaupun segmen terakhir nggak apa-apa, kalau Anda masih menyaksikan dan punya komentar, silahkan bergabung dengan kami di sini. Tadi catatan soal menteri-menteri yang kelewat dari abis Menko Perekonomian, kita nggak bahas Menko-Menko lainnya. Menko Maritim, Mas Herbut dulu. Ya, mungkin kalau Menko Maritim ini secara kompetensi, keahlian beliau pas gitu ya. Nah, cuma memang menurut saya karena ini baru, tidak ditunjang oleh infrastruktur ya yang memadai untuk menjalankan sebagai tugas. Apalagi ini adalah kementerian baru. Nah, ini menurut saya kendalanya di situ. Jadi 6 bulan untuk membangun sebuah sinergi dengan kementerian-kementerian yang ada di bawah lingkup beliau juga sangat sulit. Nah, ini juga menurut saya tantangan. Jadi, ada hal yang menarik menurut saya, Mbak Tina. Persoalannya adalah, misalnya tadi menilai Menteri Dalam Negeri dari sisi kapasitas, kompetensi, oke, pengalaman oke. Tapi juga saya melihat pemerintahan yang sekarang itu dalam tanda petik seperti alergi gitu, menjalankan program-program pemerintahan SBY yang sudah berhasil. Betul. Tapi bukankah seperti itu ya kebiasaan di Indonesia? Bukankah begitu kan? Ini kebiasaan jelek menurut saya dan keliru. Mestinya kebijakan-kebijakan yang bagus itu kan, itulah fungsinya dulu ada rumah transisi itu. Jadi mestinya pemerintahan sekarang itu, kabinet itu jauh lebih bisa sprint karena sudah ada masa transisi yang cantik gitu loh. Kan apa bedanya sekarang itu dengan situasi seperti sekarang? Nah, karena bau-bau Pak SBY itu ingin pretelin atau tidak dilanjutkan, pada akhirnya ingin memulai sesuatu yang baru, bisa jadi itu membungkus nama lain sebagainya, misalnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Pada akhirnya, tapi kan semuanya itu sudah pernah dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Jadi itu DSBisasi, gitu ya. DSBisasi itu, jadi substansinya sebetulnya apalah program-program lama, tapi covernya baru. Ya termasuk kartu-kartu itu. Kartu-kartu itu kan nggak ada yang baru sebenarnya. BPJS Kesehatan itu zaman Pak SBY sebetulnya kan? Nyetak kartunya yang baru. Nah, tapi ini kan jangan masa presiden di mana-mana cuma bagi kartu, kasihan presiden. Ini harusnya menteri-menteri dan aparatur yang lain gitu. Ini kan. Tapi ini saya menarik loh, Bang Fadli itu waktu zaman Pak SBY itu sering kritik Pak SBY juga. Tapi sekarang begitu Pak Jokowi bilang bahwa ada DSBYisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, berarti Bang Fadli mau bilang bahwa Pak SBY banyak bagusnya juga. Saya juga dulu mengkritik, dan saya sering mengkritik. Karena kalau kita mengkritik yang salah itu berarti kita cinta sama pemerintah supaya jalannya benar. Masa orang mau ke jurang kita suruh, terus ke jurang itu, gitu ya. Jadi kita bilang hati-hati di depan ada jurang, kamu belok kanan, belok kiri gitu. Jadi konteksnya mengkritik Pak Jokowi pun karena sayang. Oh iya, sayang dong. Bagaimana tidak sayang? Kalau sayang ya kita ceburin dari kemarin-kemarin. Sudah terbukti sayangnya itu. Sudah terbukti sayang. Jadi kita justru mengkritik itu karena kita sayang terhadap bangsa ini, kepada rakyat gitu. Karena pemimpin sudah dipilih dan kita ingin pemimpin ini berhasil. 5 tahun selesai, jangan digoyang-goyang di tengah-tengah ya. Dan kita sudah terbukti kan? Yes. Gitu. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mbak Puan Maharani. Ya, ungkapan saya satu, apakah berani melakukan evaluasi terhadap Mbak Puan? Itu juga sama dengan tadi Pak Sofyan Djalil, menurut saya ya. Balik lagi. Bisa ke Mbak Puan kali ya. Kalau Pak Sofyan masih bisa punya argumentasi, barangkali Pak Jokowi. Nah, ini yang saya katakan, kalau presiden memiliki perangkat alat ukur untuk menilai kinerja para menteri, siapapun itu tidak sampai pada batas ini, maka saya evaluasi. Evaluasi itu kan ada beragam, tidak harus orang itu kemudian dikeluarkan dari kabinet, tapi bisa pindah posisi dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk yang kontroversial kan di publik. Saya katakan seperti itu. Ya, kemarin kan sempat beberapa kali ada itu, walaupun kemudian sekarang tensinya jauh menurun. Tapi menurut saya beliau cukup cepat juga belajar ya, kita harus akui ya. Jadi gini, di awal-awal itu saya kira Menko Polhukam itu kacau. Itu Menko Polhukam termasuk yang kacau. Masa ngurusin misalnya Golkar mau munas di mana, tanggal berapa, itu waktu awal-awal itu kacau. Sekarang saya kira sudah mau belajar dari kalau kita bandingkan dari 4 Menko Polhukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Perekonomian, dan Menko Maritim, yang paling baik performanya, Mas Herbut dulu. Satu aja, nggak usah 1 dan 2 gitu. Menko yang mana yang paling baik performanya? Ternyata kita yang di luar lebih
bisa memiliki indikator untuk menilai menteri gitu. Mbak Tina sangat cerdas sekali bertanya. Menurut saya kalau kita harus lihat dari dua sisi ya, saya harus mengatakan seperti itu. Ada Menko yang kontroversial, itu jelas menurut saya tidak baik. Untuk apa? Untuk trust publik terhadap pemerintah. Ya sekarang sudah mulai menurun, bahkan saya kira beliau banyak belajar dari pengalaman. Oke. Jadi yang paling baik yang mana, Mas? Kalau yang menurut saya ya Menko Kemaritiman tadi dari sisi orangnya oke, infrastrukturnya tidak menunjang. Lalu kemudian ekonomi kita jelas sekarang tidak ini ya, keempat-empatnya menurut saya belum menunjukkan performa yang maksimal. Itu aja jawabannya. Tapi saya ngebayanginnya gini ya, ngeri banget kalau sama Menko 4-4-nya diganti. Ngeri nggak, Bang? Enggak, menurut saya biasa aja. Kalau misalnya presiden memerlukan, ini kan pembantu presiden, menteri itu kan. Dan kalau misalnya presiden merasa tidak puas ya ganti aja. Kalau perlu diganti setiap 6 bulan, setahun sekali juga nggak ada masalah. Kapan kerjanya kalau bentar-bentar diganti, Bang? Nah, yang harus juga dirapikan itu adalah infrastruktur di kementerian itu, aparatur, birokrasi dan sebagainya itu juga yang harus ditingkatkan. Jadi kalau orang yang terbaik itu di bidang itu pasti tahu apa yang dilakukan kok. Jadi dari 4 Menko, satu aja yang terbaik menurut Bang Fadli? Saya nggak mau menilai lah, karena menurut saya biar rakyat yang menilai. Jadi nanti kalau itu kan pasti bias ya. Tapi kalau dibilang berprestasi ya saya kira masih kurang lah. Masih banyak harapan rakyat terhadap pemerintahan sekarang ini kan relatif cukup tinggi gitu ya. Tetapi ekspektasi itu jatuh sejak hari pertama ada pengumuman kabinet gitu loh. Tapi mungkin buat Bang Fadli sebagian kalangan menilai hari pertama itu masih oke lah melihat. Kalau menurut saya tidak ada efek wow-nya itu tidak ada gitu loh. Nggak ada wow efek sama sekali? Nggak ada. Kalau kita lihat biasa-biasa saja, bahkan di luar ekspektasi. Tadi penekanannya ada Menteri Move On, Menteri Asal Bapak Senang, sama Menteri Linglung. Kalau istilahnya Bang Fadli itu ada KW1, KW2, sama KW3. Ini saya ingin mendengar dari Mas Herbut, ya, kalau boleh menitip harapan sama Presiden dan Wakil Presiden pada saat nanti memikir, menimbang, memutuskan siapa yang perlu diganti, apa catatan yang harus betul-betul diingat oleh mereka berdua? Ya, tempatkanlah orang-orang yang memiliki kompetensi, kapasitas, yang betul-betul memahami, dan memang track recordnya orang itu memang bekerja di bidang itu, punya pengalaman di bidang itu. Itu catatan penting. Jadi kalau orang yang tepat sesuai dengan apa yang digeluti selama ini, saya yakin orang tersebut pasti tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jelas kan, karena Mas Anies tahu betul orang pendidikan tuh dia tahu gitu. Kita harus jujur mengatakan seperti itu kan. Nah kalau menterinya salah kamar tadi, salah tempat, tidak sesuai dengan backgroundnya, memang sulit untuk belajar menyesuaikan dalam waktu 6 bulan ya kurang, 1 tahun belum cukup, 2 tahun masih perlu lagi. Akan panjang, ujung-ujungnya 5 tahun orang itu tetap berada di situ, presiden tersandra karena orang tersebut tidak bisa memenuhi harapan pemerintahan. Kalau kabinetnya kurang kerja maksimal, maka raportnya kan ujungnya sama presiden. Berarti kalau presidennya running lagi, kalau nggak kepilih lagi, yang untung adalah yang sekarang lagi nggak ngejabat. Jadi kesempatan buat Gerindra untuk ada pada posisi bertarung lagi. Tapi kita belum jauh ke sana. Saya ingin tahu dari Bang Fadli sebagai individu, Fadlizon, sebagai pimpinan Partai Gerindra dan pimpinan DPR yang juga adalah mitranya pemerintah, titipan pesan nih, bukan pesan partai ya, tapi titipan pesan supaya presiden dan sebagai bentuk rasa cinta Bang Fadli sama presiden untuk mereshuffle kabinet. Kalau menurut saya dipikirkan baik-baik, cari orang-orang yang terbaik di bidangnya, crème de la crème, orang yang terbaik di bidangnya dan orang yang tepat di bidangnya gitu ya. Kemudian setelah itu juga mempunyai satu komitmen kepada bangsa dan negara. Jadi ini sebagai contoh ya, tapi bukan karena contoh itu kemudian mau ditiru. Ini contoh dulu Abraham Lincoln, itu dia membentuk timnya itu adalah termasuk dari rival-rivalnya, karena rival itu termasuk orang juga yang terbaik gitu ya. Karena ada menterinya itu diambil lawan politiknya. Lawan politiknya, kenapa kamu kok angkat saya jadi menteri? Kamu tahu saya ini benci sama kamu gitu. Oh iya, saya juga benci sama kamu, kata Abraham Lincoln. Tapi saya tahu kamu cinta sama Amerika. Dan saya juga cinta sama Amerika. Karena itu, karena kamu mempunyai kecintaan yang sama dengan saya yakin kalau kamu bersama saya, kita sama-sama bisa membangun bangsa dan negara.
itu sinyal. Sinyal. Mau diajarkan. Nah, ini pertanyaannya saya jadi Maksud saya lagi. jangan terikat kepada ini pengusung atau apa. Iya. Orang itu ada di mana-mana. Oke, orang bagus ada di mana-mana. Tapi pertanyaannya begini, pada saat orang yang bagus itu ada di lawan politik, mau nggak Gerindra merelakan kadernya untuk kemudian diwakafkan jadi anggota kabinet? Saya tidak mau mendahului dan tidak pernah berharap ya. Tetapi apapun untuk yang terbaik itu akan menjadi satu keputusan. Kita sudah mendukung kok. Apapun yang terbaik bagi bangsa negara pasti itu akan menjadi pertimbangan. Sinyal banget nih Mas Herbut ya. Ya. Kita lihat perkembangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan tentu sekali lagi bagi kita semua yang penting adalah hasil akhir dari kerja anggota kabinet kerjanya. Ini adalah akhir perjumpaan kita di episode perdana Talk to iNews. Jangan lupa kalau Anda bergabung dengan kami, Anda bisa memberikan komentar, tanggapan Anda, masukan Anda di iNewsTVmobile.com. Saya Tina Talisa mengakhiri, jangan lupa hari Jumat ya, kita akan ketemu lagi di jam yang sama 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Bagus.